Perkenalkan nama saya adalah Dokter Made. Pada malam hari ini kita akan berbicara ya atau membahas tentang common cold. Memang itu penyakit yang sering dijumpai, sering juga dijumpai pada anak-anak, dewasa gitu. Jadi berbagai usia bisa terkena penyakit ini, gitu. Jadi mungkin, untuk mempersingkat waktu kita bisa langsung saja ya untuk membahasnya. Mungkin apabila ada yang ingin ditanyakan nanti boleh ditanyakan di akhir sesi. Oke, saya izin screen sharing ya Mr. Han. Silakan. Ya. Oke. Kita akan membahas tentang common cold. Jadi yang pertama ini adalah dari definisinya ini adalah penyakit ya, infeksi saluran pernapasan atas ringan yang disebabkan oleh virus. Jadi memang kata kuncinya di sini adalah infeksi saluran pernapasan dan juga ringan yang nantinya disebabkan oleh virus gitu. Jadi memang banyak sekali infeksi saluran pernafasan, ada berbeda-beda, namun untuk common cold sendiri itu biasanya dijumpai paling banyak infeksi oleh karena virus. Oke, selanjutnya adalah epidemiologi nih atau penyebarannya. Jadi yang pertama itu adalah merupakan salah satu penyakit infeksi saluran pernafasan atas tersering pada anak ya, jadi memang paling banyak pada anak-anak. Dan juga di Indonesia juga sering terjadi karena sesuai dengan epidemiologinya sering terjadi pada musim hujan dan juga di daerah tropis. Nah, apalagi sekarang lagi musim hujan nih. Nah, ini harus hati-hati ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Lalu selanjutnya adalah anak-anak. Ini lebih sering ya mengalami daripada dewasa gitu. Jadi anak-anak itu bisa 6 sampai 8 kali nih terkena penyakit ini dalam setahun. Dan 10 sampai 15% mengalami dalam 12 kali per tahun gitu. Jadi memang jumlahnya cukup banyak pada anak-anak, namun dewasa juga bisa terkena namun hanya 2 sampai 4 kali per tahun ya dari data yang ditemukan sampai saat ini. Nah, ini adalah penyebab penyakitnya, yaitu virus. Nah, virus ini ada banyak sekali ya. Ini adalah gejala infeksi saluran napas atas yang diakibatkan karena virus, terutama virus rhinovirus, lalu ada juga respiratory syncytial virus, lalu ada juga human metapneumovirus, ada influenza, parainfluenza, dan juga adenovirus. Nah, masing-masing virus ini memiliki gejala yang spesifik, namun secara umum gejala yang sama. Gitu. Dan selanjutnya mekanisme infeksinya. Jadi pertama itu patogenesis atau penyebaran dari virus ini itu adalah berdasarkan respon antara virus dan juga tubuh kita gitu. Jadi ketika ada gejala itu karena adanya virus dan juga tubuh kita melawan si virusnya. Makanya kita bisa menimbulkan berbagai macam gejala klinis nantinya. Dan virus ini ditularkan banyaknya itu melalui saluran pernafasan ya, udara gitu. Dan nanti ketika adanya virus, itu virusnya akan berikatan pada reseptor spesifik. Reseptor itu, jadi di saluran pernafasan kita punya seperti sel masing-masing sel itu punya gembok atau kunci ya. Dan ketika cocok gembok dan kuncinya, nah itu si virusnya bisa masuk. Ibaratnya si virus punya kuncinya masuk ke dalam si satu sel yang ada gemboknya. Kalau kunci dan gemboknya pas, dia bisa masuk ke dalam sel. Dan dari situ dia bisa menginfeksi. Itu. Dan ketika dia sudah menginfeksi, sudah masuk ke dalam sel, sudah mengambil makanan, sudah menghancurkan sel-sel kita. Nah, tubuh kita merespon dengan mengeluarkan sel-sel imun. Dan juga tujuannya untuk menghancurkan si virusnya. Nah, nanti respon paling banyak itu adalah batuk ya. Batuk ini nanti biasanya terjadi karena berbagai macam respon tubuh. Salah satunya ketika adanya infeksi, awalnya batuk, lalu nanti batuk itu kan berisi virus dan juga imun kita tuh. Nah, di tubuh kita ada virus dan juga imun. Dan dari respon imun itulah nantinya akan memicu respon batuk. Jadi infeksi di bagian saluran pernapasan atas seperti di hidung, tenggorokan, laring, faring ya. Nanti itu akan merangsang dari nervus vagus, lalu itu diteruskan ke otak, medulla oblongata. Itu adalah pusat tubuh kita untuk merespon batuk. Nanti dari situ dari otak akan meneruskan impulsnya ke bagian otot-otot pernafasan. Gitu, untuk mengeluarkan si virusnya dan juga mengeluarkan dahaknya kalau sudah ada dahak gitu. Selanjutnya ini adalah gejala klinisnya nih. Jadi yang pertama itu gejalanya muncul setelah 1 sampai 3 hari setelah infeksi ya. Jadi memang ada waktunya di mana pasien tersebut tidak mengalami tidak mengalami gejala gitu. Namanya simptomatis. Ketika dia sudah mengalami gejala namanya simptomatis. Gitu. Jadi setelah 3 hari biasanya pasien mengalami gejala klinis gitu. Dan gejala ini biasanya berlangsung 7 sampai 15 hari ya. Jadi ada gejala sisanya gitu. Ada sedikit-sedikit, lama-lama sembuh gitu. Dan gejalanya yang pertama adalah tenggorokan yang gatal ya karena respon tubuh dan juga banyaknya jumlah virus serta sel-sel inflamasi atau sel-sel radang di sana. Gitu. Selanjutnya hidung tersumbat nih. Hidung tersumbat ini karena adanya jumlah virus yang cukup banyak di hidung dan juga pelebar pembuluh darah.
Karena ada virus, respon tubuh kita itu melebarkan pembuluh darah ya dengan cepat, tapi di situ efeknya adalah membuat banyak cairan itu keluar ke dalam sel. Jadi banyak cairan yang keluar makanya bisa meler gitu. Dan juga banyak juga kelenjar di bagian hidung yang dapat mengeluarkan cairan. Selanjutnya batuk. Batuk ini sudah dijelaskan sebelumnya ya, memang responnya itu ketika adanya peradangan di bagian saluran nafas, kita akan merespon dengan batuk. Batuk ini pada fase awal itu adalah infeksius ya. Jadi yang pertama itu fase dia mungkin batuknya tidak produktif. Jadi memang tidak ada dahaknya, batuk kering gitu kan. Ini yang bisa buat tenggorokannya makin gatal, makin sakit dan juga bisa berdarah nih. Kalau misalkan dibatukin secara terus-menerus dan juga kuat. Itu luka tenggorokannya. Nah, fase awal mungkin dia batuk itu tidak berdahak, tapi dia setelah infeksinya sudah melebar sampai dengan ke bagian saluran pernafasan bagian bawah, salah satu paru-paru ya. Jadi awalnya misalkan di hidung sama tenggorokan aja nih batuknya itu biasanya batuk kering. Tapi kalau misalkan infeksinya sudah sampai ke paru, dia bisa jadi batuk berdahak gitu karena paru-paru kita adalah organ berongga di mana ketika ada infeksi di sana respon tubuh kita adalah mengeluarkan cairan gitu untuk mengeluarkan si virusnya. Tapi ketika virusnya banyak, imunitas kita turun, nah itu malah menyebabkan bumerang ya. Jadinya banyak dahak kita. Sulit untuk menyembuhkan si virusnya karena imunitas kita rendah. Selanjutnya adalah bersin. Bersin ini adalah respon imun kita ketika mengalami infeksi, bisa juga karena adalah zat inflamasi kita namanya histamin. Histamin itu yang nantinya akan membuat kita menjadi bersin ya, bisa juga demam, bisa gatal-gatal hidungnya. Itu bisa karena zat-zat yang dipicu oleh si virus. Virus berikatan dengan tubuh kita mengeluarkan histamin. Terjadilah bersin, ya hidung tersumbat. Tubuh juga bisa mengalami demam karena proses peradangan gitu. Tujuan demam itu kan menghancurkan bakteri dan juga mengurangi jumlah nutrisi untuk si bakteri ataupun virusnya gitu. Makanya bisa terjadi respon demam. Tapi demamnya bisa bentar aja dan demam pada virus ini bisa tiba-tiba tinggi ya, beda dengan bakteri. Jadi kalau virus biasanya demamnya lebih tinggi dan juga tiba-tiba serta cepat. Kalau bakteri itu lebih lambat gitu. Jadi biasanya pada hari pertama dia gergas biasa, nanti hilang, timbul, tapi besoknya dia mulai kumat lagi, makin lama makin tinggi. Nah, itu ciri khas bakteri. Kalau virus dia hari pertama itu bisa langsung tinggi, menggigil, meriang gitu. Itu perbedaannya. Selanjutnya adalah perbaikan gejalanya ini biasanya di hari ke-7 ya. Jadi memang harus tetap semangat untuk sembuh untuk orang-orang pasien yang mengalami influenza ini. Dan biasanya gejalanya juga ringan. Nah, ini adalah diagnosis bandingnya. Yang pertama adalah rinitis alergi. Jadi rinitis itu penyebab banyak banget. Ada karena alergi, tungau, lalu ada medikamentosa karena obat-obatan. Nah, salah satunya adalah rinitis alergi. Rinitis alergi ini adalah penyakit yang disebabkan karena respon imun kita terhadap zat-zat di luar secara berlebihan gitu. Jadinya malah kita kena penyakit karena respon imun kita. Itu banyaknya zat-zat peradangan yang membuat kita memiliki gejala klinis berlebihan. Salah satu gejalanya adalah gejalanya gatal pada hidung ya, lalu bersin, dan juga eosinofil yang meningkat di sini adalah sel-sel yang dapat menghancurkan kuman serta bakteri. Cuman kalau misalkan rinitis atau karena imunitas kita sendiri yang meningkat adalah eosinofil. Itu adalah salah satu sel darah putih ya, tujuannya untuk menghancurkan bakteri serta cacing gitu. Lalu selanjutnya adalah benda asing. Nah, bedanya dari benda asing dan penyakit common cold ini apa? Yang pertama kalau benda asing pasti ada benda asingnya ya, ada sesuatu di dalam saluran nafasnya gitu. Dan biasanya satu sisi aja yang mengalami kelainan. Misalkan benda asing masuk ke kanan, otomatis yang sebelah kanan itu akan mengalami kelainan seperti pembengkakan, lalu keluar cairan yang berbau, lalu cairannya juga putih bercampur darah, bisa juga kekuningan ya karena di situ sudah banyak bakteri dan juga sel-sel radang kita. Makanya bisa putih, kekuningan dan juga bau. Apalagi karena ada benda asingnya. Banyak ya seperti mainan, terutama pada anak-anak, serangga itu juga bisa jadi benda asing. Untuk menyingkirkan diagnosis sinusitis biasanya common cold itu tidak memiliki gejala seperti nyeri kepala yang berlebihan ya, terutama di bagian dahi, lalu di bagian dekat mata, di dekat pipi. Nah, itu biasanya kalau misalkan seperti itu kita lebih curiga ke sinusitis. Karena memang ada organ berongga yang ketika dia terinfeksi bisa menyebabkan gejala klinis seperti nyeri berat di bagian organ-organ sinusnya gitu. Sinus kita kan salah satunya ada di bagian pipi, dekat mata, dekat di bagian hidung dan juga di dahi gitu. Lalu selanjutnya ada pertusis, ini biasa pada anak-anak ya. Ini batuknya menetap atau serangan batuknya juga berat.
gitu. Dan pemeriksaan laboratoriumnya, ini yang pertama itu pemeriksaan laboratorium rutin. Jadi memang untuk pemeriksaan laboratorium rutin, itu sulit juga ya menentukan diagnosis dan juga mungkin yang biasanya meningkat adalah kandungan dari eosinofil dan juga sel PMN-nya, gitu. Karena responnya terhadap, si virus dan juga ini belum tentu meningkat gitu. Jadi memang sulit menegakkan diagnosis untuk influenza karena, ini penyebabnya karena virus ya dan biasanya dapat dilakukan pemeriksaan langsung dengan pemeriksaan PCR ya di swab hidung dan juga tenggorok gitu. Selanjutnya bisa juga kita kultur nih. Jadi kita ambil bagian darahnya lalu kita cek apakah terdapat infeksi sistemik di bagian darahnya. Dan juga kita harus mendeteksi juga dengan antigen gitu. Antigen itu adalah zat yang dikeluarkan oleh si virus. Gitu. Jadi antigen zat dikeluarkan oleh virus, antibodi adalah zat yang dikeluarkan oleh tubuh kita, terutama saat mereka bertemu gitu. Saling berlawanan ya, saling melawan antigen dan juga antibodi. Selanjutnya adalah terapinya nih. Jadi untuk anak-anak, memang kan keadaan ini pada anak-anak ya, jadi anaknya bisa meler, bisa batuk, dan itu sangat mengganggu otomatis. Nah, yang pertama kita harus membuat anak kita nyaman di suhu tertentu ya. Kalau misalkan dia terlalu panas, bisa diselimuti lalu dikompres. Lalu anak juga harus istirahat cukup ya. Jadi tidak boleh terlalu lelah karena apabila terlalu lelah ya main gadget terus dan berbagai macam hal yang dilakukannya tidak berhenti-berhentian, anaknya main terus. Nah, itu kan makin capek. Jadi imunnya bisa makin turun, virusnya bisa makin tinggi dan juga bisa membuat infeksi semakin berat. Jadi memang harus istirahat cukup karena saat istirahatlah kita bisa meremodeling atau meregenerasi sel-sel kita dan juga meningkatkan sistem imun. Jadi istirahat jangan diremehkan ya. Selanjutnya adalah konsumsi buah dan sayur. Nah, konsumsi buah dan sayur ini gunanya untuk memperkuat sistem imun. Jadi buah dan sayur kan mengandung banyak vitamin C ya, zinc, antioksidan yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi harus rutin mengkonsumsi buah dan sayur, terutama pada saat sakit gitu. Jadi jangan pada saat sakit aja kalau bisa ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi sebelum sakit sudah rutin mengkonsumsi buah dan sayur. Lalu bisa menghirup uap air, lalu mengkonsumsi madu ya, karena madu sendiri dapat meningkatkan imunitas, jadi bisa dibantu juga dengan madu. Lalu bisa penggunaan ion negatif, jadi di sini mampu membantu untuk memperlancar aliran darah dan juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh, jadi dapat membantu proses penyembuhan. Nah, tentu saja dibantu oleh pengobatan dari dokter. Ya, apabila tidak ada perubahan, boleh langsung kondisinya berat juga, itu bisa langsung ke dokter. Nah, kapan sih kita bawa ke dokter, terutama pada pasien anak-anak ya? Ini yang pertama ketika dia demam, demamnya tinggi. Demam itu dikatakan lebih dari 37,5 derajat gitu. Jadi ketika dia sudah demam lebih dari 37,5 derajat, lalu sudah minum obat di rumah, tidak ada perubahan, boleh langsung dibawa ke dokter ya, sehari 2 hari bisa dibawa. Lalu pasien mengalami sesak nafas. Sesak nafas ini bisa karena hidungnya tersumbat, nafasnya berat ya, dan terlihat ya misalkan otot-otot bantu nafasnya bertambah, nadanya juga cepat, dadanya ya mengembang dan mengempisnya, itu namanya sesak nafas. Jadi harus segera dibawa ke dokter. Apalagi pasien mengalami pucat dan kebiruan. Pucat dan kebiruan ini tanda-tanda hipoksia. Ya, jadi pasien tidak memiliki suplai oksigen yang cukup. Jadi harus segera dibawa ke rumah sakit. Itu. Karena kalau sudah biru kelamaan itu bisa fatal akibatnya, bisa kematian batang otak, bisa sampai meninggal. Jadi kalau misalkan tangan, kaki biru, dingin, pucat, nah itu langsung dibawa ke rumah sakit. Jangan didiamkan di rumah ya. Selanjutnya adalah nafasnya berbunyi. Nah, ini biasanya pasien-pasien yang sesak nafas awalnya seperti ini. Jadi bunyi ngik-ngik gitu ya, atau grok-grok, banyak sekali dahaknya di dalam tenggorokannya. Nah, terutama pada pasien-pasien lansia itu jangan dibiarin juga karena bisa masuk ke dalam paru-paru tuh apabila dahaknya banyak, pasiennya juga tidak bisa mengeluarkan dahak dengan baik, nah, itu harus segera dibawa ke dokter. Selanjutnya dehidrasi. Dehidrasi ini harus diperhatikan ya bapak-bapak dan ibu-ibu, karena ketika anak-anak itu sulit makan, itu suplai cairan itu juga berkurang gitu. Jadi kita juga harus mengetahui bahwa ketika dia mengalami infeksi, kebutuhan dan metabolismenya meningkat, tapi intake-nya sedikit. Nah, itu yang bahaya, bisa menyebabkan dehidrasi. Pasien bisa kejang, tidak sadar ya, badannya dingin, pucat, itu salah satu tanda dehidrasi. Dan juga nadinya cepat. Nah, tanda dehidrasi itu seperti tadi dan juga pasien berkeringat, itu harus segera dibawa ke rumah sakit karena apabila tidak bisa bahaya ya, bisa fatal, kerusakan di otak bisa permanen. Selanjutnya batuk berdarah, berarti batuk berdarah ini kita harus singkirkan juga nih. Batuk berdarahnya ini karena di tenggorokan atau batuk berdarahnya karena di paru-parunya gitu. Biasanya kalau batuk berdarah karena di tenggorokan itu batuknya berwarna merah ya, kalau di paru-paru itu biasanya merahnya kehitaman lebih gelap bahkan kecoklatan gitu. Yang membedakan sedikit
Selain itu kita juga harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut tentunya. Oke, mungkin itu dari saya. Apabila ada pertanyaan, saya persilakan. Terima kasih, selamat malam.